Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya sukacitanya melimpah di tengah-tengah kita. Sekalipun kita pakai masker, tapi saya percaya Roh Kudus lihat senyum saudara di balik masker saudara. Haleluya. Mari yang bersukacita kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh mencari Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap memulihkan setiap hati, Engkau siap menyembuhkan setiap kami, bahkan membawa kelegaan dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita di dalam rumah-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada yang menyaksikan secara streaming layak ibadah hari ini. Kami semua dipuaskan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bersukacita. Mari yang bersukacita sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Saudara, dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari bersukacita bersama. Katakan bersama, langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersukacita katakan haleluya. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saudara bersukacita hari ini. Yang bersukacita sekali lagi katakan haleluya.
sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Saudara, kita akan mendengar Voice of Pentakosta pagi ini. Fellowship WBMCC yang semula diadakan pada hari Minggu akan diadakan pada hari Rabu minggu kedua dan keempat dan dimulai pada tanggal 9 Juni 2021 melalui aplikasi Zoom. Nantikan informasi selanjutnya. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses, Gembala GBI MCC. Terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis
yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Syukur buat kebaikannya dalam hidup kita. Setiap nafas yang kita bisa hirup, setiap kesempatan yang Tuhan beri, kesehatan, anugerah, bahkan kita bisa beribadah hari ini, semata-mata karena Tuhan baik di hidup kita. Mari bersyukur, mari berterima kasih, kami bersyukur.
Kami datang dengan korban pujian, ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu. Setiamu di dalam hidup, bersyukur, kami bersyukur, Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat, di Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama bangkit berdiri, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup, bersyukur kebaikan-Mu tidak pernah habis di hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu, setiap di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Mari ucapkan syukur, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari ucapkan syukur, kami berterima kasih, haleluya, oh, kami bersyukur
Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mau berkata hari ini, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Dengan iman katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sama-sama katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sambil mengangkat tangan sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Kebaikan-Mu tidak habis dalam hidup kami Tuhan. Katakan ku bersyukur. Kami mengangkat tangan kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di setiap dalam hidup. Kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu di setiap hidup. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Mari bersyukur, mari bebaskan rohmu, sembah Dia, sembah Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami, dalam hidup kami. Setiap-Mu Tuhan tak berkesudahan, selalu
sepanjang umur hidupku. All my life you have, Kau setia. All my life you have been so good. In every breath that I am, oh I will sing of the goodness of God. I will sing, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down and surrender, Lord, I give you everything. Your goodness is running out. Katakan sekali lagi, your goodness is running out. Kasih setiamu mengejar kami. Your goodness is running out to me. In my life laid down and surrender, Lord, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have had, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been saved. All my life you have been so good. Every breath that I am taking, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. All my life you have been so good. Every breath, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Mari angkat dua tangan kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Aba. Kami ada saat ini itu karena semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami kepadamu. Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Pakai kami seperti yang Kau mau ya Aba. Bahkan secara khusus di era Pentakosta ketiga ini ya Aba. Kami rindu melihat apa yang dicatat oleh para penulis dalam Alkitab. Itu juga menjadi pengalaman yang nyata bagi kami. Karena itu Tuhan, kami minta kasih karunia itu turun atas kami. Biar kami menerima kepercayaan itu ya Aba. Kami mau terima kepercayaan itu dalam hidup kami. Ini hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Karena itu kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Aba. Sebab kami membutuhkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara, minggu lalu kita merayakan peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara menerima pesan yang saya sampaikan dari tempat ini. Berkaitan dengan ada kata-kata penting yang hadir di dalam Kisah Rasul pasal 19. Antara lain murid, terus kemudian menerima baptisan Roh Kudus. Lalu ada satu kata lagi yang muncul, yaitu menumpangkan tangan. Menerangkan kepada kita bahwa ada pengalaman setelah seseorang mengalami yang disebut dengan diselamatkan atau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang mengerti katakan amin. Ada pengalaman yang kedua setelah peristiwa itu. Nah itu sebabnya digambarkan kita menerima sesuatu secara pasif. Tapi secara aktif kita seperti mengalami pengalaman dikendalikan. Tentu oleh Tuhan. Karena itu yang Paulus lakukan. Dia menumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara. Dan pengertian yang kita terima minggu yang lalu. Menumpangkan tangan itu menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang ditambahkan. Nah karena itu hari ini saya mau ajak kita untuk belajar bagian berikut daripada pengalaman itu. Yang juga dicatat dalam Kisah Rasul. Kita akan lihat sama-sama. Yaitu fenomena Paskah Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mari kita baca sama-sama. Rupanya font yang dipakai di situ tidak kelihatan jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara buka Alkitab, silakan buka Alkitab. Oh sudah, oke. Nah ini dari ayat 41 sampai ayat yang 47. Ada beberapa ayat yang saya tidak tulis di sini, makanya kita buka Alkitab kita saja. Mari sama-sama lihat. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-42 sampai 47. Nah demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42 Bapak Ibu Saudara baca.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat berikutnya. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, silakan. Ayat 47 sama-sama. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara lihat, ini kenapa bagian 2 ayat di atas dan 2 ayat di bawah ini saya masukkan di file saya ini, Saudara. Kalau kita lihat ini, Saudara, ada sesuatu yang ditulis ulang, paralel. Jadi apa yang ada, data yang ada di dalam ayat 41 itu diulang kembali di ayat yang ke-47. Kemudian yang ada di ayat 42 itu diulang kembali di ayat yang ke-46. Jadi kalau kita bikin rumus mungkin A B B A begitu ya. Ya. Ada sesuatu yang ditulis ulang di sini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat secara sastra, Bapak Ibu Saudara, coba lihat di sini. Kalau yang di atas dibilang hari itu jumlah mereka bertambah. Jadi ada sebuah momen sesaat. Pada waktu itu juga jumlah orang yang percaya itu berapa orang? 3.000 orang. Tapi kemudian ketika itu diulang di ayat 47, yang dipakai ada tambahan kata-kata atau frasa, yaitu tiap-tiap hari. Jadi kalau yang di atas hari itu, di bawah Bapak Ibu Saudara ketemu tiap-tiap hari apa? Tuhan menambah jumlah. Ini sesuatu yang dahsyat yang dicatat di dalam catatan Alkitab kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau ajak kita lihat sama-sama hal-hal apa saja yang dicatat oleh penulis Kisah Rasul berkaitan dengan keadaan Paskah. Orang-orang percaya pada waktu itu menerima pengalaman Pentakosta. Mari kita berdoa sama-sama. Apalagi kita percaya kita sedang masuk di Pentakosta yang ketiga. Yang percaya bilang amin. Mari kita berdoa sama-sama supaya apa yang dicatat di situ, biar itu juga jadi pengalaman kita. Pengalaman di gereja kita. Yang mau alami itu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hal yang pertama yang muncul yaitu kata bertambah ini. Saudara, kata bertambah ini 2 kata yang muncul tadi secara paralel. Yang satu menggunakan kata kerja indikatif aorist. Yang satunya di ayat yang 47 pakai kata kerja indikatif imperfect. Saudara, ini mengandung pengertian yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Penulis pakai istilah yang berbeda dalam hal waktu, karena dia sedang menerangkan kalau aorist itu menunjuk kepada sesuatu yang pernah berlangsung atau pernah terjadi atau yang telah terjadi, atau kita mengenal dengan sesuatu yang waktu lampau Bapak Ibu Saudara. Tapi kata imperfect atau kata kerja imperfect itu menunjuk kepada sesuatu yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari kata yang digunakan oleh penulis, kita tangkap di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa pengalaman ini atau pengalaman ada jiwa yang diselamatkan itu mengalami pertambahan. Biar itu menjadi sesuatu yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita bahkan percaya akan ada penuaian yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari lihat sama-sama
beberapa catatan yang saya tulis di sini. Perbedaan waktu yang digunakan dalam dua ayat secara paralel tadi Bapak Ibu Saudara, ini menyatakan kepada saudara dan saya bahwa pertambahan yang diakibatkan karena peristiwa Pentakosta adalah suatu kejadian yang dinamis. Dinamis, katakan sama-sama, itu kejadian yang dinamis. Akan terus bergerak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya sedang berdoa dan saya percaya ini sebuah tantangan buat kita. Berapa tahun yang lalu setiap kali ada Pak Santoso datang atau asal dia telepon saya, dia bilang gini, Pak Moses, Bapak itu mestinya cari tempat seperti yang kami punya di Semarang ini. Cari tempat, kalau bisa itu mall, ya, tapi besar. Waduh, dia punya tantangan bahasa ini menarik buat saya. Tiap kali dia bilang begitu, saya bilang, iya Pak, iya Pak. Maksudnya iya itu begini. Secara teologis berulang kali selalu dibilang, kita sediakan tempat, kita sediakan bejana, dan tindakan itu pernah dilakukan dalam satu waktu Bapak Ibu Saudara. Rayon-rayon mulai cari tempat-tempat besar di Jakarta. Orang mungkin berpikir gimana bisa itu diisi, tapi hari ini saudara kalau pergi ke Puri Mall, ya, berdekatan di Puri Mall ada tempat ibadah, di seberangnya itu diambil juga Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini penuh dengan jiwa-jiwa. Asal tempat yang disediakan yang tadinya miris mungkin karena cuma yang hadir 1-2. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa pergi lihat, saudara, itu menjadi penuh. Dan saya percaya kalau Alkitab mencatat bahwa peristiwa penambahan jiwa itu sesuatu yang imperfect, akan terus berlangsung dan akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Saya percaya kita perlu siap melihat tantangan, kita perlu melihat sebuah penuaian yang terbesar ada di depan kita. Kita perlu siap diri untuk perkara itu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini gagasan tentang pertambahan jiwa ini. Makanya tadi saya pakai tanda ini Bapak Ibu Saudara. Gimana tadi? Ini meningkat, meluas. Ya, sekali lagi. Ini meningkat, meluas. Jadi dia ketika bicara tentang pertambahan, ada sebuah posisi yang berubah di sini. Sehingga saudara saya percaya, kita percaya data dari bagian Alkitab ini menjelaskan buat kita bahwa kita akan terus melihat penuaian yang lebih banyak lagi terjadi di depan kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya yaitu yang muncul kata kerja berikutnya yaitu bertekun. Apa yang kita rumuskan tentang hal bertekun ini? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Seperti tadi saya bilang di awal, ada hal yang paralel yang ditulis berulang, tapi itu meningkat sifatnya. Prosesnya menjadi bertambah atau berlipat kali ganda dalam istilah yang paling gampang. Sehingga kalau di sini dibilang Bapak Ibu Saudara, ya, balik lagi di atas, ayat di atas. Kalau di sini dibilang mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, lihat di bawah yang ayat 46. Dengan bertekun dan sehati. Ada tambahan lagi di sini. Bukan cuma tekun, tapi dengan sehati. Mereka berkumpul apa? Tiap hari. Dan ada tambahan di sini dalam apa? Bait Allah. Jadi ini sebuah kegiatan yang sifatnya boleh kalau saya buat rumusan ini yang vertikal dengan Tuhan. Tapi juga ada catatan tentang yang horizontal. Saya kemarin sempat berbicara dengan salah satu pendeta. Dan bahasa saya begini. Apakah semua kegiatan kekristenan itu hanya vertikal? Saya nggak usah bicara latar belakang kenapa statement itu saya keluar. Tetapi hari ini saya harus garis bawahi ini buat kita semua. Dari catatan ini saja, tidak semua vertikal. Ada yang vertikal, ada yang horizontal yang harus kita bangun dalam hidup kita.
sebagai orang percaya. Amin. Yang vertikal betul. Kita harus banyak berdoa. Banyak cari Tuhan. Bahkan dibilang tiap-tiap hari. Dan di garis bawah lagi. Dalam bait Allah. Memang peristiwa awal waktu murid-murid menantikan karya Roh Kudus. Tentu kita tahu yang mereka lakukan itu bukan dalam bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Mereka ada di sebuah loteng yang mereka sewa. Dan mereka pakai untuk tempat mereka berdoa. Nah, ini perlu mungkin diselidiki Bapak Ibu Saudara. Kenapa setelah peristiwa Pentakosta itu bisa dilakukan di dalam bait Allah? Halo? Ini perlu diselidiki. Kenapa? Apa sebelumnya? Karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi sehingga mereka tidak lakukan itu dalam bait Allah. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, Alkitab memberikan catatan buat kita bahwa mereka setiap hari di bait Allah mereka bertekun dengan sehati. Ini kaitan dengan hal yang di atas tentunya, yaitu pengajaran daripada para rasul. Saya lalu mencoba untuk berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka kumpul di bait Allah untuk menerima pengajaran dari para rasul? Hari ini Bapak Ibu Saudara, pengajaran menjadi sangat terbuka. Bukan lagi di dalam bait Allah. Itu bahasa gampangnya. Tinggal di mana saja asal buka. Kita pasti ketemu ada pengajaran-pengajaran yang mungkin kita bisa pelajari. Atau mungkin kita bisa terima. Karena ada media sosial seperti ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi tidak perlu datang ke dalam bait Allah. Tapi Alkitab menjelaskan buat saudara saya bahwa pada waktu itu setiap hari mereka tekun di dalam bait Allah untuk menerima pengajaran dari sumber yang sama. Nah, ini mungkin menjadi bahasa yang akhirnya mengerucut. Menerima pengajaran dari sumber yang sama, yaitu dari para rasul. Semakin banyak, Bapak Ibu Saudara, saya melihat begini, semakin banyak. Ini saya baru belajar, belum lama. Tapi rasanya menjadi semakin sangat berhati-hati. Rasanya menjadi, dosen bilang begini, dosen yang ajar bilang, lu mau khotbah, satu khotbah itu harus disiapkan 18 jam. Kalau tidak cukup buat lu. Untuk bisa menilai, untuk melihat secara detail sebenarnya apa yang dimaksud oleh penulis. Itu yang harusnya dilakukan. Itu yang disebut dengan ekspositori. Kalau lu buru-buru itu bukan ekspositori. Pikiran kita yang kita bawa masuk ke dalam Alkitab. Bukan pikiran penulis atau pengarang Alkitab. Sehingga Bapak Ibu Saudara saya melihat menjadi semakin sulit rasanya. Beberapa teman saya bilang begini. Tidak jauh dari sini. Telepon saya. Pak Moses, apa sesukar itukah kita harus belajar Alkitab? Saudara bayangkan sampai kalimat, apa sesukar itukah kita harus belajar Alkitab? Untuk hanya menemukan pengertian yang lebih tepat. Bayangin harus 18 jam Bapak Ibu Saudara. Untuk menyelidiki studi kata, studi konteks, studi gramatikalnya, studi sastranya. Jadi makin diperhatikan. Oh ternyata ada yang saya nggak perhatikan sebelumnya. Makin diperhatikan ternyata ada hal yang menjadi semakin jelas buat hidup kita. Karena itu saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Ayo mari baca Alkitab semakin giat. Perhatikan hal-hal yang terus diulang oleh penulis. Tandain itu. Mungkin akan menemukan makna yang lebih tepat dari waktu-waktu sebelumnya yang saudara saya lakukan. Saya dorong Bapak Ibu Saudara. Ini kita seolah-olah baru keluar dari keadaan yang bebas. Maksud saya bebas begini. Tadinya kita di mana-mana kita tinggal buka, kita belajar. Hari-hari ini kita mulai adakan kegiatan ibadah onsite kembali. Artinya kita menjadikan tempat ibadah menjadi sumber atau tempat di mana kita belajar untuk memahami firman Tuhan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Mari
makin giat lakukan itu. Saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa bahwa kita udah tahu tentang kebenaran Alkitab. Ada terlalu banyak sekali apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Belum kita pahami. Dosen saya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini. Orang belajar Alkitab itu ibarat anak kecil yang menyelam di kolam dan penyelam yang menyelam di kolam. Saya pikir apa maksud dia? Lalu dia bilang begini. Anak kecil yang menyelam kolam dengan sebentar dia bisa capai dasar. Tapi kalau penyelam yang menyelam di kolam, dia tidak pernah sampai di dasar. Jadi dia bilang begini, ini apalagi maksudnya ini dosen. Waktu orang baru mulai mengenal kebenaran, rasanya cukup buat kita, iya, udah nyampe di dasar. Dia udah paham. Tapi waktu orang menjadi semakin ahli, dia semakin sukar untuk sampai di dalam. Karena ada berbagai hal yang dia pikirkan, ini bagian-bagian yang harus diperhatikan. Bagian-bagian yang harus dipahami. Sehingga tidak pernah nyampe ke dasar. Waduh, berarti Bapak Ibu Saudara, kesimpulan saudara apa kira-kira? Orang makin belajar, menjadi makin apa? Menjadi makin khawatir, menjadi makin takut, menjadi banyak hal yang harus dia perhatikan, sehingga menjadi tidak mudah lagi buat dia. Apa yang tadinya mudah, sekarang menjadi tidak mudah buat dia. Tapi itu menjadi lebih baik, supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Yang paham bilang amin. Bapak Ibu Saudara, mari belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Saya maju Bapak Ibu Saudara. Mereka bertekun di dalamnya. Lalu kemudian ada hal berikut, yaitu mereka berdoa. Kembali tentang hal paralel di sini Bapak Ibu Saudara. Tentang hal berdoa, muncul ada kata yang dipakai untuk menerjemahkan tentang itu makna jamak. Yaitu di ayat yang ke-46, 47 Bapak Ibu Saudara. Sementara di ayat 42 itu pakai makna tunggal. Kata yang menjelaskan tunggal itu kemudian menerangkan kepada saudara saya bahwa peristiwa murid-murid waktu berdoa menantikan Roh Kudus, itu mereka hanya fokus kepada satu janji itu. Yaitu janji penggenapan, janji Bapa bahwa semua orang yang percaya akan menerima baptisan Roh Kudus. Semua fokus hanya doa itu. Tapi ada sebuah perkembangan yang terjadi atau transformasi yang terjadi akibat peristiwa Pentakosta. Sehingga kata yang dipakai itu kata jamak, bukan lagi tunggal Bapak Ibu Saudara. Nah, yang jamak ini menerangkan bahwa orang-orang percaya pada waktu itu mulai berdoa bukan hanya untuk hal satu, hal dua, hal tiga. Tapi ada banyak hal yang mereka doakan. Itu sebabnya kalau dibilang setiap hari ada di rumah Tuhan untuk berdoa. Karena merasa ada tanggung jawab. Tidak hanya untuk hal pribadi, memenuhi kebutuhan pribadi. Tapi ada banyak hal yang lain yang juga mereka doakan. Saya mungkin harus pakai bahasa ini Bapak Ibu Saudara. Coba kita cek selama ini yang kita maksud berdoa. Apakah kita berdoa dalam yang makna tunggal ini Bapak Ibu Saudara? Ya. Proseuxe ini. Atau sudah di posisi yang jamak ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Udah mulai ada sesuatu yang lebih dalam hari-hari hidup kita. Berdoa untuk banyak kepentingan. Mungkin kalau doa secara bersama-sama pasti tidak disangkal. Karena ada yang pimpin tuh berdoa buat bangsa, berdoa buat apa? Konflik Israel. Kita berdoa buat apa yang terjadi di Poso. Betul, pasti doa secara banyak pokok doa yang kita doakan. Nah, saya balik tanya buat Bapak Ibu Saudara. Waktu kita sendiri, berapa banyak pokok doa yang kita doakan? Nah, itu sebuah ukuran buat kita. Apa betul kita sedang mengalami sebuah perubahan akibat Pentakosta yang terjadi dalam kehidupan kita? Mari cek hidup kita masing-masing. Biar apa yang dicatat dalam Alkitab menjadi ukuran buat saudara saya. Yang mengerti katakan amin. Rasanya saya harus segera akhiri Bapak Ibu Saudara. 2 poin lagi. Yaitu
berikutnya kata koinonia. Kita paling hafal kan kata itu? Karena paling sering disebutkan, koinonia. Apa itu koinonia? Saudara, dari kata koinonia ini Bapak Ibu Saudara, itu menjelaskan tentang persekutuan, asosiasi, sebuah hubungan yang dekat, tapi juga makna yang lain. Kemurahan hati, koinonia dihubungkan dengan hal kemurahan hati. Tanda persekutuan ada hadiah. Bahkan ini loh, partisipasi, berbagi. Jadi koinonia itu bicara tentang sebuah persekutuan yang di dalamnya ada kasih Kristus di mana saling memperhatikan, bahkan kepada hal-hal memberi buat orang lain, bahkan menjawab kebutuhan-kebutuhan orang lain. Sehingga itu sebabnya muncul di ayat-ayat berikutnya. Ada yang menjual apa? Ada yang menjual miliknya untuk diserahkan kepada rasul-rasul supaya dibagikan kepada orang lain. Itu sebuah persekutuan yang seharusnya seperti gambaran Alkitab yang ada dalam kehidupan orang percaya. Bukankah akibatnya mereka disukai banyak orang? Nah, kita mesti cek lagi tentang persekutuan kita. Apakah kita hari ini persekutuan seperti itu? Atau kita menuju kepada, bahasa saya begini Bapak Ibu, kehidupan semakin maju, individualistik semakin tinggi. Halo? Orang merasa tidak perlu orang lain. Sehingga kita kehilangan hal yang seharusnya dari apa yang digambarkan dari Alkitab kita. Mari cek hidup kita, apa sih yang kita perlu latihan untuk menerapkan itu. Kalau kita bilang kita bersekutu berarti mari perhatikan seorang akan yang lain. Yang siap lakukan itu bilang amin. Amin. Ayo mari perhatikan seorang akan yang lain. Lalu kemudian ini satu lagi nih. Nah ini bisa salah sangka nih. Memecahkan roti. Rupanya saudara, waktu kita lihat itu kata T ini. Klasei to. Arto ini roti Bapak Ibu Saudara. Klasei ini pecahkan. Ini kayak simbol kasih perhatian. Atau simbol apa ya? Simbol yang biasanya dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka dalam sebuah kumpulan secara bersama-sama, itu pecahkan roti sebagai tanda bahwa mereka ingin berbagi satu dengan yang lain. Jadi tidak harus menerjemahkan pecahkan roti artinya makan besar atau perjamuan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kalau tidak diluruskan, akhirnya kita kan ada bentuk pecahkan roti. Apalagi dari rumah ke rumah, ya. Akhirnya menerjemahkan dari rumah ke rumah berarti hari ini rumah Pak Joni. Kita pecahkan roti di sana, artinya kita pesta makan di sana. Besok di rumah Pak Bernard. Nah, kalau itu dilakukan hari ini, orang pasti akan kesulitan kan dia pikir begini. Waduh, ini kalau pesta di rumah saya bisa. Kalau saya nggak bisa bagaimana? Jadi jangan melihat pengertian ini menjadi dibahasakan bahwa ada pesta makan di dalam. Itu hanya sebagai simbol penerimaan dan berbagi satu dengan yang lain. Sampai di sini yang pahami ini katakan amin. Terus kemudian saya mau tutup dengan satu lagi yang terjadi pada waktu peristiwa itu. Yaitu ada, ini Bapak Ibu Saudara. Kata pola ini banyak. Jadi ada hal-hal yang banyak terjadi berkaitan dengan terata ini Bapak Ibu Saudara. Terata itu mujizat, wonder dalam bahasa Inggris ya. Ini mesti tanya Pak Joni yang tahu, yang paling hafal. Ya, Saudara. Jadi kalau saya terjemahkan dengan ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak keajaiban-keajaiban yang menjadi tanda bahwa Roh Kudus itu sedang bekerja nyata di dalam kehidupan berjemaat pada waktu itu. Berapa waktu terakhir orang mulai memunculkan bahasa ini? Apakah mujizat masih ada? Karena orang sakit apa? Sakit apa? COVID didoakan tidak sembuh. Bahasanya begitu Bapak Ibu Saudara. Ada yang punya bahasa begitu. Lalu kemudian mulai meragukan tentang mujizat. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya mujizat
tetap ada sampai hari ini? Atau kita ada di kelompok paham? Ini. Makanya setiap kali menerima pengajaran yang saya bilang bebas itu Bapak Ibu Saudara, saudara harus tahu sumbernya apa. Kan ada kelompok Kristen yang percaya bahwa karunia-karunia sudah berhenti. Kalau kita nggak pahami latar belakang ini, akhirnya yang kita dengar, kita pikir sesuatu yang oke, kita terima. Makanya kenapa di gereja kita selalu punya bahasa ini, kaum Pentakosta. Karena memang kita Pentakosta. Doktrinnya orang Pentakosta mempercayai bahwa karunia masih terus berlangsung. Sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada yang bilang begini, mana itu mujizat? Mungkin dia kelompok orang yang memang percaya bahwa karunia sudah selesai. Saya ngomong ini tentu didengar oleh orang lain yang lihat video. Bapak Ibu Saudara. Tapi saya harus bilang ini buat kita semua. Saudara mau percaya yang mana? Percaya apakah karunia sudah selesai? Atau karunia itu masih berlangsung? Posisikan diri di posisi yang tepat. Tapi saya memposisikan diri seperti bahasa Pak Niko. Kaum Pentakosta percaya bahwa mujizat itu terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Yang percaya katakan amin. Nah karena itu saya akhiri dengan perhatikan kembali. Ada beberapa tanda-tanda yang sudah kita lihat berkaitan dengan peristiwa Paskah Pentakosta. Yang pertama ada istilah bertambahnya. Ada pertambahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian ada kata kerja yang berikutnya, yaitu bertekun. Nah bertekun ini kemudian hadirlah kata-kata partisipel yang lain Bapak Ibu Saudara. Kata kerja partisipel yang lain, yang melengkapi apa yang mereka lakukan dalam hal ketekunan itu. Berdoa, bersekutu, pecahkan roti. Lalu satu lagi, yang terakhir, yaitu berkaitan dengan melihat mujizat demi mujizat. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita perlu bangun hal-hal yang sifatnya horizontal. Ada koinonia di sana, amin, dalam persekutuan. Tapi kita juga bangun hal-hal yang sifatnya vertikal. Tekun di bait Allah, berdoa, perhatikan pengajaran para rasul. Sehingga saya percaya kita akan terus bertumbuh pada keadaan yang seharusnya. Mari bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ini hidup kami. Kalau peristiwa Paskah Pentakosta yang terjadi dengan murid-murid Tuhan, ada gambaran keadaan yang vertikal, tapi juga keadaan yang horizontal yang mereka lakukan. Sehingga berdampak, mereka disukai oleh banyak orang. Setiap hari Tuhan menambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Ini hidup kami ya Abah. Berapa banyak saudara yang pagi ini mau bilang, Tuhan, saya mau belajar, saya mau berdoa, saya mau membangun hubungan vertikal saya dengan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ini kami ya Abah. Ada banyak hal yang kami belum mengerti. Ada banyak hal yang kami belum tahu. Kami mau diajar oleh Roh Kudus. Kami mau dibuat mengerti ya Abah. Karena itu kalau pagi ini Tuhan ingatkan kami kembali. Untuk perhatikan bagaimana kami harus ada di rumah Tuhan untuk berdoa. Belajar firman Tuhan. Kami lapang di hadapan-Mu ya Abah. Biar terus berbicara kepada kami. Tuntun kami ya Tuhan. Kami juga mau membangun persekutuan kami. Hubungan horizontal kami.
koinonia kami. Karena itu Tuhan, dalam terapan hidup ini, pakai kami ya Aba untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Sebagai bukti tanda kasih Tuhan Yesus yang keluar dari hidup kami dalam nama Yesus. Juga memperhatikan hubungan-hubungan di antara jemaat satu dengan yang lain. Karena itu hamba-Mu berdoa siang hari ini. Pakai kami ya Aba, ini hidup kami, koreksi kami. Jika ada hal yang belum tepat yang kami lakukan, kami mau menjadikan kebenaran firman Tuhan menjadi standar, ukuran kami ya Aba. Sehingga apa yang tertulis itu juga yang kami lihat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami ya Aba. Hamba berdoa siang hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mungkin bergumul dengan hal-hal tertentu? Mari berseru kepada Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat itu masih ada. Kami percaya tanda-tanda ajaib itu akan terus berlangsung. Karena itu yang Aba kami mau berkata, siang ini bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, jawab doa anak-anakmu ya Aba. Buka pintu-pintu yang tertutup itu. Di dalam nama Yesus, kami nyatakan terbuka. Terbuka dalam nama Yesus. Beracara bagi kami ya Aba. Nyatakan kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Sembuhkan, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Terus beracara bagi kami ya Aba. Biar kami lihat apa yang terjadi. Buat jemaat mula-mula itu juga terjadi di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan terima kasih ya Aba. Menteraikan kebenaran firman Tuhan ini buat kami. Dan biar kami mengalaminya, kami menerapkannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini, hari ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Kita akan, sebelum doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Bapak Volce, kita akan berdoa buat persembahan sambil mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, firman yang meneguhkan kami bahwa persekutuan dengan Tuhan membawa multiplikasi dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan yang sudah mempersiapkan benih yang akan ditabur hari ini. Persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan kami hari ini kami berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara, kita mau doa siapa? Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau juga memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami terus bertekun Tuhan. Kami ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan kami rindu melihat tanda-tanda ajaib terjadi dalam setiap persekutuan kami Tuhan. Satu hal yang kami rindu ya Bapa, bahwa penambahan jiwa itu menjadi kerinduan Tuhan terjadi dalam pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar Engkau terus perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa. Hikmat marifat dari sorga turun atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Siang hari ini kami terus berdoa buat bangsa negara kami, buat kota di mana kami ada. Engkau terus berkati ya Bapak bangsa dan negara kami. Engkau berikan keamanan, Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan kesejahteraan Tuhan. Engkau berikan stabilitas politik yang baik Tuhan, stabilitas ekonomi di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Berkati Bapak Maruf Amin Tuhan. Berkati semua stakeholder yang ada ya Tuhan, dalam rangka Tuhan untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan di bangsa kami. Engkau berkati setiap upaya yang dilakukan pemerintah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati gereja GBMCC Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada. Engkau memberkati umat-Mu yang ada Tuhan, jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam setiap pergumulan yang ada, Engkau menjadi jalan keluar. Engkau menjadi penolong ya Tuhan. Engkau yang akan membuka pintu bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami yang ada di tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang ibadah lewat Zoom, lewat streaming Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati buat Bapak-Bapak rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo bersama dengan 4 wakilnya Tuhan. Kami berdoa buat karayun kami Pak Budi Sastra, Gembala jemaat kami di tempat ini Pak Ishak Moses. Engkau memberkati dengan luar biasa hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pagar perlindungan-Mu ajaib bagi mereka, bagi keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biar siang hari ini Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan, arahkan hatimu buat Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami, kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Kau telah menjamah, melawat kami, melengkapi kami. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini. Hamba memohon berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini lagi sampai Maranatha, Yesus datang menjemput semua orang percaya, bahkan kekal selama-lamanya. Mari yang terima berkat Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.